students, good morning. How are you this morning? I hope you are all doing well. Nah, hari ini seperti biasa Sabtu pagi kita mengikuti ibadah chapel. Dan di ibadah chapel kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Nah, kira-kira hari ini ceritanya tentang apa ya? Yuk, sebelum Miss menjelaskan sedikit tentang cerita Alkitab yang akan kita saksikan hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk penyertaan dan penjagaan-Mu atas setiap kami. Di tengah situasi bangsa kami yang lagi mengalami pandemi, kami bisa sehat-sehat saja. Kami percaya itu karena anugerah Tuhan bagi kami. Tuhan, sebentar ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami untuk bisa memahami firman-Mu dengan benar ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengurapi hati dan pikiran kami untuk terbuka untuk firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dan Tuhan juga yang menolong kami untuk bisa fokus dan tertib saat mendengarkan firman Tuhan. Bekerjalah ya Tuhan atas setiap kami saat firman-Mu disampaikan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, minggu lalu kamu sudah mendengar cerita tentang bagaimana Allah bekerja memberi kemenangan kepada Daud hingga dia berhasil menang saat berperang melawan orang Amalek. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang anaknya Daud yang menggantikan Daud untuk menjadi raja. Tahu siapa namanya? Benar, Raja Salomo. Nah, Raja Salomo ini raja yang terkenal dengan hikmatnya yang luar biasa. Tentu saja dia peroleh itu dari Tuhan. Dan kamu tahu, sebelum Salomo sampai sesudah Salomo, tidak ada orang yang hikmatnya melebihi Salomo. Luar biasa ya. Nah, Salomo ini juga hidup seperti ayahnya. Dia dekat dengan Allah. Dia percaya kepada Allah. Dia beribadah kepada Allah. Dan dia melakukan apa yang Allah mau. Dia tahu ayahnya punya kerinduan untuk membangun rumah bagi Tuhan. Tapi Tuhan tidak mengizinkan ayahnya untuk membangun rumah bagi Allah. Allah menghendaki Salomo lah yang membangun bait Allah. Tapi gimana ya caranya Salomo membangun bait Allah? Siapa saja yang membantu Salomo saat pembangunan bait Allah? Berapa orang yang dipekerjakan untuk membangun bait Allah? Apa saja bahan bangunan yang digunakan dan berapa lama pembangunan bait Allah tersebut? Yuk sama-sama kita saksikan ceritanya. Bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Hiram, Raja Tirus, senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, "Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku." Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersukacita serta berkata, "Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena Ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini." Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, "Aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku. Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Sementara itu engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku." Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar
kepada Salomo seberapa yang dikehendakinya. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum dan 20 kor minyak tumbuk, bahan makanan bagi seisi istananya tahun demi tahun. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi ada 30.000 orang, 70.000 kuli, dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Belum terhitung para mandur kepala Salomo, yakni 3.300 orang banyaknya, yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Dan terjadilah pada tahun ke-480, sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras. Lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan, menjadi tempat maha kudus. Rumah itu seluruhnya, juga seluruh mesbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi, 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Nah, dari cerita yang kita dengar tadi kita menyaksikan bagaimana pembangunan rumah Tuhan itu dilakukan. Dan kita tahu Salomo melakukannya karena dia juga ingin menyenangkan hati orang tuanya. Hal inilah yang mau kita pelajari dari Salomo. Salah satu hal yang bisa kita pelajari dari pribadi Salomo adalah menyenangkan hati orang tua. Nah, gimana ya caranya aku menyenangkan hati orang tuaku? Gimana ya caranya menyenangkan hati mama papa? Apakah aku harus membangun bait Allah seperti Salomo agar mama papa senang? Tentu tidak ya. Ada begitu banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati orang tua kita. Gimana contohnya? Seperti taat pada mama papa, dengar-dengaran akan mama papa, melakukan hal yang mama papa mau, tidak melawan mama papa, rajin belajar. Itu semua hal yang bisa menyenangkan orang tua kita, dan masih banyak hal baik dan benar lainnya yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan mama papa. Nah, kamu tahu, ketika kamu menyenangkan mama papa dengan melakukan hal yang benar, itulah hal yang juga dikehendaki Allah untuk kamu lakukan. Nah, kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi anak-anak yang menyenangkan hati orang tua kita. Yuk sama-sama belajar lebih lagi untuk menyenangkan hati orang tua kita
Karena kita tahu itu juga hal yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan. Nah, sekarang kita mau sudahi ibadah chapel kita ini. Kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Kami belajar satu hal Tuhan, bahwa menyenangkan hati orang tua kami itu juga adalah hal yang Tuhan rindu untuk kami lakukan. Kami tahu kadang ada begitu banyak tantangan Tuhan saat kami mau belajar menyenangkan hati orang tua kami. Mungkin ada hal-hal sulit yang kadang kami tidak ingin lakukan Tuhan. Tapi kami percaya dengan pertolongan Tuhan kami pasti bisa melakukannya. Mampukan kami untuk mengingat firman-Mu hari ini dan melakukannya ya Tuhan. Hingga hidup kami boleh menjadi berkat buat orang tua kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang tetap bekerja atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai di sini dulu ibadah chapel kita. Kita ketemu lagi di Sabtu depan di ibadah chapel berikutnya dengan cerita Alkitab lainnya. Thank you student. See ya. Bye-bye. God bless you.